Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung saja ke soal SBMPTN Sosiologi di bab kelompok sosial. Oke, langsung ke soal nomor 1. Dari SNMPTN tahun 2010. Sikap yang menyebabkan terjadinya kecintaan yang mendalam terhadap suatu kelompok sosial sehingga menimbulkan permusuhan atau kebencian pada kelompok sosial yang lain adalah A. Primary dan secondary group, B. Wiesenfeld dan Kurzweil, C. Private dan exclusive feeling, D. Casual dan panic groups, E. In-group dan out-group. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. In-group dan out-group. Oke, jadi sikap etnosentrisme ini yang menyebabkan terjadinya kecintaan mendalam terhadap suatu kelompok sosial yang diwujudkan dalam kelompok in-group dan out-group. Kelompok sosial in-group ini dibentuk berdasarkan perasaan simpati, sedangkan kelompok sosial out-group itu dibentuk berdasarkan perasaan antipati. Oke, ke soal nomor 2. Dari SBMPTN tahun 2016. Konsep kelompok sosial dapat disamakan dengan konsep perkumpulan dan konsep kategori sosial. Sebab dalam konsep perkumpulan dan konsep kategori sosial dijumpai pula unsur interaksi. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Pernyataan salah karena konsep kelompok sosial itu berbeda dengan kategori sosial. Dan alasannya benar, dalam konsep perkumpulan dan kategori sosial dijumpai interaksi sosial. Oke, ke soal nomor 3. Dari SNMPTN tahun 2012. Sebutan untuk perdesaan dengan ciri ketradisionalannya, hubungan yang akrab, mendalam, dan saling mengenal menurut Ferdinand Tönnies adalah A. Kelompok primer, B. Kelompok sekunder, C. Gemeinschaft, D. Gesellschaft, atau E. Kelompok acuan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Gemeinschaft. Di sini, menurut Ferdinand Tönnies, klasifikasi kelompok sosial ini berdasarkan erat longgarnya ikatan antar anggotanya itu dibagi menjadi 2. Ada paguyuban atau Gemeinschaft, yaitu kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang kuat dan hubungannya bersifat informal. Yang kedua ada patembayan atau Gesellschaft, yakni kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek. Jadi, sebutan untuk pedesaan dengan ciri ketradisionalannya itu disebut Gemeinschaft. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 4. Dari SBMPTN tahun 2016. Kelompok yang bercirikan adanya hubungan di antara anggota yang sangat erat, kerjasama yang bersifat pribadi, serta dilandasi kasih sayang adalah kelompok primer. Sebab, ciri kelompok primer itu saling mengenal antara anggotanya dan kerjasama yang erat serta bersifat pribadi sehingga tujuan individu adalah tujuan kelompok. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar dan keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena kelompok primer atau primary group itu merupakan kelompok dengan ciri-ciri yang menunjukkan keakraban dan memiliki tujuan yang sama antar anggota kelompoknya. Jadi, pernyataannya tuh benar, alasannya juga benar, serta ada hubungan sebab akibat. Oke, ke soal nomor 5. Dari SBMPTN tahun 2020. Fenomena seorang remaja yang tidak bisa menolak pengaruh teman kelompoknya dalam sosiologi disebut A. In-group, B. Primary group, C. Informal group, D. Peer group, E. Friendship group. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Peer group. Karena peer group itu sama dengan teman sebaya.
Dan remaja cenderung tidak bisa menolak pengaruh teman sekelompoknya. Oke, ke soal nomor 6. Dari SBMPTN tahun 2018. Dalam masyarakat majemuk, etnosentrisme itu kelompok yang sangat kuat kepada etniknya, memberikan dampak timbulnya A. Adaptasi, B. Keeksklusifan, C. Pluralitas, D. Integrasi, E. Asimilasi. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Keeksklusifan. Dalam masyarakat majemuk, kerap muncul potensi konflik horizontal yang disebabkan karena primordialisme meliputi fanatis, etnosentrisme, dan chauvinisme. Etnosentris ini yang menganggap kelompok etnisnya paling unggul berdampak pada timbulnya keeksklusifan yang ditandai dengan sikap tertutup dan kurang menerima keberadaan etnis lain dalam suatu lingkungan. Oke, soal nomor 7. Dari SBMPTN tahun 2019. Di bawah ini unsur yang menjadi syarat terbentuknya masyarakat kecuali A. Adanya atas sekelumpulan orang, B. Bermukim di suatu wilayah, C. Adanya rukun tetangga dan rukun warga, D. Adanya sistem nilai dan norma, atau E. Adanya kesamaan tujuan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Adanya rukun tetangga dan rukun warga. Oke, unsur-unsur yang menjadi syarat terbentuknya masyarakat itu antara lain adanya sekelompok manusia, adanya suatu wilayah yang menjadi tempat tinggalnya, adanya nilai dan norma yang berlaku, dan adanya kesamaan tujuan antar anggota kelompoknya. Jadi yang bukan adalah C, adanya rukun tetangga dan rukun warga. Oke, ke soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Stratifikasi sosial, 2. Golongan sosial, 3. Diferensiasi sosial, 4. Kelompok sosial. Kumpulan individu yang saling berinteraksi sehingga tumbuh rasa kebersamaan dan rasa memiliki merupakan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. 4 saja. Kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial adalah kesatuan individu yang hidup bersama karena adanya interaksi yang menyebabkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Jadi, hanya pernyataan 4 saja yang benar. Oke, kita langsung saja ke nomor 9 dari SBMPTN tahun 2018. Keanggotaan dalam in-group ditandai dengan sikap dan perasaan simpati, kebersamaan, serta empati. Sebab, sikap persaingan dan antagonis sosial merupakan karakteristik dari out-group. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, serta keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, in-group atau kelompok dalam keanggotaannya ditandai dengan sikap simpati. Sedangkan out-group, kelompok yang menjadi lawan dari in-group yang ditandai dengan sikap persaingan dan antagonis. Jadi, pernyataan benar, keanggotaan dalam in-group ditandai dengan sikap simpati, kebersamaan, dan serta empati. Dan alasannya juga benar, karena sikap persaingan dan antagonis itu merupakan karakteristik dari out-group. Oke, soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perusahaan dan koperasi, 2. Kelompok marga, 3. Firma dan PT, 4. Arisan dan pengajian. Menurut Ferdinand Tunis, contoh kelompok patembayan adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3, perusahaan dan koperasi, dan firma serta PT. Karena kelompok patembayan menurut Ferdinand Tunis itu memiliki ikatan yang jangka pendek, bersifat formal dan mekanis berdasarkan perhitungan yang bersifat rasional. Contohnya,
perusahaan, koperasi, dan firma. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2017. Diskriminasi antar warga banyak terjadi pada masyarakat homogen. Sebab konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keberagaman kelompok sosial. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Karena diskriminasi banyak terjadi pada masyarakat heterogen. Karena tiap-tiap anggota masyarakat berasal dari berbagai etnis dan kelompok sosial. Konflik sosial di Indonesia yang merupakan negara multikultural dapat terjadi karena rendahnya penghormatan terhadap keberagaman kelompok sosial. Oke, ke soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2011. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Interaksi sosial. 2. Globalisasi. 3. Asimilasi. 4. Amalgamasi. Keberagaman kelompok etnis dalam suatu masyarakat tidak selamanya bersifat permanen dan dapat memudar karena A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Semua jawabannya benar. Jadi, keberagaman kelompok masyarakat dapat memudar dikarenakan adanya interaksi sosial, globalisasi, asimilasi, dan amalgamasi atau perkawinan campuran. Langsung saja ke soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Komunitas atau perkumpulan suatu kelompok masyarakat yang merupakan satuan sosial akan terbentuk pertama kali berdasarkan A. Lingkungan sosial. B. Garis keturunan. C. Keberuntungan. D. Tujuan. E. Pandangan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawabannya benar adalah B. Garis keturunan. Karena perkumpulan suatu kelompok masyarakat yang merupakan satuan sosial akan terbentuk pertama kali berdasarkan garis keturunan yang akan berkembang menjadi paguyuban. Oke, kita langsung ke nomor 14 dari SNMPTN tahun 2010. Orang-orang yang berkumpul untuk melakukan pesta minuman keras atau sabu-sabu dapat disebut immoral crowd. Sebab, selain bersifat ekspresif, orang-orang immoral crowd itu cenderung melanggar norma masyarakat. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar serta keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena salah satu bentuk kelompok semu itu adalah kerumunan tak bermoral atau immoral lawless crowds. Kerumunan ini ditandai dengan tidak bermoral dan melawan hukum seperti pengguna narkotika. Tindakan pidana tersebut jelas melanggar norma masyarakat. Oke, ke soal nomor terakhir. Nomor 15, soal tipikal SBMPTN. Kelompok minoritas merupakan kelompok yang berbeda secara umum jika dilihat dari sudut pandang asal-usul keturunannya atau kebudayaannya. Sebab, kelompok minoritas biasanya akan merasa diasingkan dari peradaban serta tindakan diskriminasi secara kolektif. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawabannya benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar, serta keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena kelompok masyarakat akan terbentuk jika dilihat dari sudut pandang asal-usul keturunan atau kebudayaannya. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi di bab kelompok sosial. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.